Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan bahasan kita tentang hukum Kirchhoff yang 3 loop. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas untuk yang 2 loop. Nah, yang sekarang ini adalah untuk yang 3 loop. Kita lihat dulu soalnya. What are the expected readings of A, the ideal ammeter, and B, the ideal voltmeter in figure? Jadi dari soal disediakan gambar yang susunannya seperti ini. Jadi ada 4 hambatan, 6 ohm, 10 ohm, 5 ohm, dan 6 ohm. Dihubungkan dengan 2 sumber tegangan, 6 volt dan 4,5 volt. Nah, kemudian dipasang ampermeter di sebelah sini dan dipasang voltmeter di sebelah sini untuk mengetahui beda potensial di antara titik ini dan itu. Yang ditanyakan adalah hasil pembacaan ampermeter dan hasil pembacaan voltmeter. Seperti cara pembahasan sebelumnya, cara kita menentukan arah loop, tentukan atau buatlah yang di tengah yang beririsan itu memiliki arah loop yang sama. Sehingga ini kita bisa menggambarkan arah loopnya seperti ini. Ini loop yang pertama. Kemudian loop yang kedua begini. Jadi yang di sebelah sini itu sama-sama ke sana arahnya. Terus yang paling bawah atau loop 3-nya kita arahkan begini. Nah, sehingga yang di sini sama-sama ke sana, I-nya. Loop 1 di sini, loop 2, dan loop 3. Sekarang kita beri nama dulu. Yang di sini saya beri nama R1. Kemudian yang ini R2. Yang ini R3. Dan ini adalah R4. Begitu juga dengan GGL-nya. GGL yang atas saya beri nama GGL1. Yang bawah GGL2. Kemudian kita menentukan arah arus. Nah, yang paling mudah, biar nanti meminimalisir kesalahan, kita samakan arah arusnya dengan arah loop. Maka, yang sini, ini arah arusnya ke sini. Kemudian ada percabangan, maka ini kita misalkan ke atas, yang ini kemudian ke bawah. Ada cabang lagi, ini masuk ke kiri, yang di sini ke bawah. Nah, sekarang kita beri nama untuk arusnya. Yang ini adalah I1, kemudian yang naik ke atas ini I2, yang turun ke bawah ini I3, yang belok ke kiri ini kita beri nama I4, dan yang turun ke bawah adalah I5. Nah, sekarang kita kerjakan untuk loop 1 dulu. Loop 1, untuk memudahkan penjelasan, saya gambar ulang khusus loop 1 saja. Ini ampermeternya, kemudian ada hambatan. Di sini juga ada hambatan. Ini ada GGL di sini. Nah, ini adalah R1 sebesar 6 ohm, R2 10 ohm, dan GGL1 6 volt. Tadi loopnya arahnya ke sini dan arah arusnya adalah ke sini adalah I1. Yang naik ke atas adalah I2. Jangan lupa ini sebenarnya ada percabangan ya di sini. Nah, sekarang kita tulis persamaan untuk loop 1. Kita gunakan sigma GGL plus sigma I kali R sama dengan 0. GGL di loop 1 hanya ada 1, yaitu GGL1 saja. Dia masuk dari kutub positif keluar kutub negatif, maka dia tandanya plus. Ini 6 ditambah IR. Nah, di sini ada I1 dikalikan R2 ditambah I2 dikalikan R1 sama dengan 0. Kita masukkan angkanya, 6 plus I1 kali 10
ditambah I2 kali 6 sama dengan 0. Maka 10 I1 ditambah 6 I2 sama dengan min 6. Ini persamaan 1. Sekarang kita lanjutkan ke loop 2. Loop 2 juga kita gambar lagi biar mudah pengerjaannya. Maka ini ada R2, kemudian ada baterai di sini. Di sini ada R3 dan ada GGL kedua. Ini GGL satunya sebesar 6 volt. Ini GGL 2-nya sebesar 4,5 volt. Kemudian ini R3-nya 5 ohm. Ini R2-nya 10 ohm. Nah, arusnya sekarang. Arusnya ini adalah I1. Kemudian di sini ada I3. Kemudian yang ke sini I4. Tadi loopnya arahnya ke sini. Jadi arah loop dan arah arus sama. Maka sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita lihat dulu dari GGL yang pertama. GGL pertama bertanda positif karena dia masuk dari kutub positif keluar di negatif. Kemudian lihat GGL yang kedua. GGL kedua ini masuknya di negatif, keluarnya positif, maka tandanya negatif. Min GGL 2. Ditambah, kita mulai I-nya I1 itu lewat R2 ditambah I4 lewat R3 sama dengan 0. Kita masukkan angkanya, GGL satunya 6 min 4,5 ditambah R2-nya itu 10, maka 10 I1 ditambah R3-nya 5. 5 I4 sama dengan 0. 6 dikurangi 4,5 hasilnya 1,5, kita pindah ke kanan, maka 10 I1 ditambah 5 I4 sama dengan min 1,5. Ini persamaan 2. Lanjut ke loop ketiga. Kita gambarkan juga loop 3. Ada R3, kemudian ketemu GGL2 dan di bawah sini ada R4. Ini adalah R3 tadi sebesar 5 ohm, GGL2 sebesar 4,5 dan R4-nya sebesar 6 ohm. Arusnya ini I4. Kemudian yang ke sini ini I5. Dan arah loopnya begini, searah dengan arah arus. Kita tulis persamaan hukum Kirchhoff-nya. Sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. GGL-nya bertanda negatif. Min GGL2 ditambah I4 kali R3 ditambah I5 kali R4 sama dengan 0. Min 4,5 ditambah 5 I4 ditambah 6 I5 sama dengan 0. Maka ini hasilnya menjadi seperti ini. Persamaan 3. Persamaan yang berikutnya adalah hukum 1 Kirchhoff-nya. Hukum 1 Kirchhoff. Kita lihat tadi ada 2 titik cabang. Kita naik lagi. Nah, titik cabang yang pertama di sini. Ini misalkan kita beri nama dia titik A dan titik cabang yang kedua di sini titik B. Nah, sekarang kita gambarkan di bawah kedua cabang itu. Kita gambarkan 2 titik cabang tadi, titik A dan titik B. Nah, titik A tadi gambarnya begini. Ini percabangannya. Kemudian kita lihat arusnya.
Yang ini adalah I1, ada yang naik ke atas ini I2, turun ke bawah ini I3, belok ke kiri dia jadi I4, kemudian yang di sini naik ke atas ini adalah I5. Maka untuk persamaan hukum satu Kirchhoff-nya kita punya dua, di titik A dan titik B. Sekarang kita mulai yang di titik A dulu. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk adalah I1, yang keluar I2 plus I3. Kemudian untuk titik B, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuknya adalah I3 dan I5, yang keluar adalah I4. Sehingga kita bisa mensubstitusi dari dua persamaan hukum satu Kirchhoff di titik A dan titik B ini menjadi I3 sama dengan I4 min I5. Ini kita masukkan ke persamaan ini. Coba sekarang kita masukkan I1 sama dengan I2 plus I3. Maka I3-nya kita ganti I1 sama dengan I2 plus I4 min I5. Maka akan kita peroleh I1-nya sebesar I2 ditambah I4 dikurangi I5. Ini kita tulis sebagai persamaan ke-4. Nah, sekarang kita kumpulkan dulu persamaan 1 sampai 4 di satu tempat biar kita tidak bingung naik turun untuk mengintip persamaan sebelumnya. Nah, ini adalah persamaan yang sudah kita kumpulkan jadi satu. Langkah pertama, mari kita substitusikan persamaan 4 ke 1. Jadi, kalau saya tulis di sini, substitusi 4 ke 1, 10 I1 ditambah 6 I2 sama dengan min 6. I1-nya kita ubah, I2 ditambah I4 dikurangi I5 plus 6 I2 sama dengan min 6. Maka ini 10 I2 plus 10 I4 min 10 I5 plus 6 I2 sama dengan min 6. Yang sama kita hitung, ini 10 I2 dan 6 I2, maka menghasilkan 16 I2 ditambah 10 I4 dikurangi 10 I5 sama dengan min 6. Kita lihat yang memiliki variabel sama. Variabelnya ada I2, I4, I5, maka kita akan membuat persamaan yang variabelnya ada I2, I4, dan I5-nya. Maka langkah yang berikutnya kita substitusi lagi 4 ke 2. Nah, tulis di sini 5 I4 plus 10 I1 sama dengan min 1,5. I1-nya kita ganti persamaan 4 I2 plus I4 min I5 sama dengan min 1,5. Ini hasilnya 5I4 plus 10 I2 plus 10 I4 min 10 I5 sama dengan min 1,5. Yang sama kita kelompokkan, maka ini menghasilkan 15 I4 ditambah 10 I2 min 10 I5 sama dengan min 1,5. Variabelnya sama dengan ini. Jadi dia punya I4, I2, I5. Ini juga punya I2, I4, I5. Variabelnya sama, maka ini kita eliminasi. Kita pindah ke sini. Kita luruskan. Ini 10 I4 ditambah 16 I2 dikurangi 10 I5 sama dengan min 6. Nah, ini harus kita eliminasi sehingga kita bisa mengeliminasi lagi, karena ini bahasannya adalah loop 3 atau loopnya ada 3, sehingga
variabelnya cukup banyak, eliminasinya berkali-kali, substitusinya pun juga berkali-kali. Nah, untuk menyelesaikan kasus seperti ini diperlukan ketelatenan dan ketelitian. Kita menginginkan nanti yang tersisa adalah I4 dan I5. Maka yang akan kita eliminasi adalah I2. Nah, cara yang paling gampang, ini kita kalikan dengan 16, yang ini kita kalikan dengan 10. Hasilnya adalah 240 I4 ditambah 160 I2 dikurang 160 I5 sama dengan min 24. Yang bawah 100 I4 ditambah 160 I2 dikurang 100 I5 sama dengan min 60. Maka untuk menghilangkan I2 ini harus kita kurangkan. Ini habis, ini sisanya 140 I4. Ini menjadi min 60 I5 sama dengan 36. Nah, yang punya variabel I4 dan I5 kita lihat di atas. Ini dia, yang punya variabel I4 dan I5 adalah persamaan 3. Maka kita langsung eliminasi dengan persamaan 3. Persamaan 3 tadi adalah 5 I4 ditambah 6 I5 sama dengan 4,5. Ini persamaan 3. Maka kita bisa menghilangkan salah satu, mau I4 atau I5-nya. Kita hilangkan dulu I5-nya, yang paling gampang untuk mengalikan. Maka ini kali 1, ini kali 10. Hasilnya adalah 140 I4 min 60 I5 sama dengan 36. 50 I4 plus 60 I5 sama dengan 45. Ini kita jumlah, maka ini habis, ini 190 I4, ini hasilnya adalah 81. Maka besarnya I4 sama dengan 0,43 ampere. Langkah selanjutnya, I4 yang sudah kita ketahui ini, mari kita masukkan ke persamaan 2. Persamaan 2 tadi, 5 I4 ditambah 10 I1 sama dengan min 1,5. Silahkan kalian cek di tayangan sebelumnya ya. Jadi ini 5 kalikan 0,43 ditambah 10 I1 sama dengan min 1,5. Ini kalau kita hitung maka akan ketemu I1-nya sebesar min 0,36 ampere. Ingat, kita ketemu hasil yang negatif lagi. Jangan khawatir. Oke, lanjut. Sekarang kita masukkan ke persamaan 1 untuk mencari I2. I1 ditambah 6 I2 sama dengan min 6. I1-nya kita sudah dapat dari atas ini. 10 min 0,36 plus 6 I2 sama dengan min 6. Maka kita akan menemukan hasil I2-nya sebesar min 0,4 ampere. Minus lagi, tidak masalah. Oke, next kita masukkan ke persamaan 3 untuk menemukan I5. 5 I4 plus 6 I5 sama dengan 4,5. 5 kalikan 0,43 yang sudah kita dapatkan di atas, tambah 6 I5 sama dengan 4,5. Maka I5 kita dapatkan hasil 0,39 ampere. Hasilnya positif. Jadi sesuai arah prediksi kita. I5 sudah dapat, I2 dapat, I1 dapat, I4 dapat, kurang 1 yaitu I3. Nah, I3 kita bisa pakai persamaan Kirchhoff 1 yang I1 sama dengan
I2 plus I3, maka I3-nya itu sama dengan I1 min I2. I1-nya tadi kita ketemu min 0,36 dikurangi min 0,4. Maka ini akan mendapatkan hasil 0,04 ampere. Nah, yang ditanyakan dari soal yang A, I. I di mana? Kita lihat dulu. Naik lagi ke gambar. Nah, I yang ada di ampere meter ini. Maka ampere meter ini dilewati oleh I2. I2-nya sudah berhasil kita hitung. Maka ketemu hasil sebesar min 0,4 ampere. Nah, kalau sudah di sini, tadi kalau kita lihat gambar di atas, ini ampere meter, kemudian begini. Nah, pemisalan kita, I2-nya kan arahnya begini. Ternyata hasilnya negatif. Maka yang benar setelah kita hitung, arahnya bukan ke sana, bukan begini, tetapi dia arah yang sebaliknya. Saya gambar yang warna ungu. Nah, inilah yang sesungguhnya I2-nya. Maka I2-nya kita tulis hasil positifnya yaitu 0,4 ampere dengan arah seperti gambar ini. Sekarang kita lanjut pertanyaan yang B. Yang B tadi ditanya adalah V di voltmeter. Kalau kita gambar ulang bentuknya, di sini ada R2, kemudian ada GGL, terus di sini ada V-nya, yang di sini ada R3, kemudian ketemu GGL lagi. Nah, begini, ya kan? Misalkan ini titik A, ini titik B, maka yang ditanyakan adalah VAB. Seperti pembahasan yang sebelumnya, kita bisa mencari VAB melalui jalan yang sebelah kiri atau jalan yang sebelah kanan. Nanti hasilnya pasti sama. Nah, sekarang kita coba dulu. Misalkan yang kiri ini yang nomor 1, ini yang nomor 2. Kita buktikan VAB yang nomor 1 nanti akan sama dengan VAB lewat jalur yang nomor 2. Ini tadi adalah R2 sebesar 10 ohm. Ini adalah GGL1 sebesar 6 volt. Kemudian ini R3 sebesar 5 ohm. Dan ini adalah GGL2 sebesar 4,5 volt. Nah, arah arusnya yang melewati R2 tadi adalah I1. Pemisalan kita arahnya ke sana. Ternyata hasil I-nya kita ketemu negatif. Maka arah yang sesungguhnya adalah ke kiri. Ya, bukan ini, jadi yang ini. Oke, ini saya hapus saja. Nah, ini dia. Ini adalah I1. Kemudian yang melewati sini tadi I4. Dan ternyata hasilnya positif, maka arah yang sesungguhnya sama dengan arah pemisalan. Sekarang kita mulai dulu VAB yang kiri atau yang pertama. Maka dari titik A menuju titik B, dia melewati dua hambatan. Hambatan R2 dan hambatan R3, di mana hambatan R2 dilewatin arus I1 dan hambatan R3 dilewati arus I4. Maka di sini kita nulisnya I1 dikalikan R2 ditambah, nah pas masuk ke R3 ternyata arah panah ini berlawanan dengan arah arusnya I4. Maka ini kita tulis min I4 dikalikan R3. Kita masukkan angkanya 0,36 kali 10 ditambah min 0,43 kali 5. Hasilnya adalah 1,45 volt. Nah, sekarang kita hitung jalan yang satunya, yang kanan, VAB jalan yang kedua. Dari A menuju B. Nah, maka dia melewati 2 GGL atau 2 baterai tanpa melewati hambatan sama sekali, sehingga
GGL1 plus GGL2. Kita lihat tanda, GGL1 tandanya positif, GGL2 tandanya negatif karena dia masuk dari kutub negatif. GGL1-nya 6 plus min 4,5. Ini menghasilkan 1,5 volt. Nah, kita peroleh hasil yang sama. 1,45 dan 1,5. Selisihnya 0,05, itu sangat kecil. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mencari beda potensial, kita bisa melewati jalan manapun asalkan kita konsisten dengan tegangan yang dilewatin di setiap komponennya. Terima kasih banyak. Untuk bahasan yang 3 loop, Kirchhoff 3 loop ini cukup panjang. Semoga kalian mudah memahami video ini dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.